Selamat datang di tutorial pembuatan aplikasi MVC dengan konsep CRUD, yaitu Create, Read, Update, and Delete. Di sini saya membuat ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Java lanjutan di semester 6. Ya, kita mulai dengan membuka SAMPP. Klik semua menjadi start, pastikan Apache, MySQL, dan FileZilla di start. Lalu kita buka browsernya, kan alamat dengan mengetikkan localhost /phpMyAdmin. Pada database kita buat database baru. Di sini kita membuat database dengan nama UAS. Lalu klik create. Setelah terbuat, kita cari database yang tadi sudah kita buat dengan nama UAS, lalu diklik. Di sini membuat tabel dalam database dengan nama karyawan dengan 3 kolom, lalu di go. Di sini saya akan memasukkan 3 field, yaitu nick, nama, dan alamat. Untuk tipenya nick diganti dengan varchar, nama pun dengan varchar, dan untuk alamat sendiri dengan teks. Untuk nick kita beri panjang 10, nama 50, dan di sini nick dijadikan sebagai primary key. Jika sudah selesai, kita klik save. Di sini kita klik kembali nama tabel yang tadi sudah kita buat untuk memasukkan identitas. Diklik tabel karyawan, lalu klik insert. Untuk nick saya memasukkan nick dengan 11013067 dan nama Tenja Julian Andriani. Dan untuk alamat saya memasukkan alamat Curug Tangerang. Dan untuk identitas kedua saya memasukkan nick dengan 11013668 dengan nama Andriani. Dengan alamat Sukabakti Group. Setelah selesai, kita klik go. Sudah selesai, pada di localhost kita minimize, mulai dengan netmin, buka software netmin, klik file, new project, lalu klik next. Pada project name di sini saya memberi nama dengan nama UAS. Klik finish. Setelah tampilan kerja terbuka, pada UAS kita klik kanan, new Java package. Di sini package name diberi nama UAS.model, lalu klik finish. Lakukan hal yang sama seperti tadi untuk membuat view dan controller. Klik kanan new Java package UAS.view, dan yang terakhir klik kanan new Java package UAS.controller. Klik finish. Lalu awal kita mulai dengan model, klik kanan new entity class from database. Di sini untuk memanggil database connection kita klik new database connection. Pada driver kita ganti dengan MySQL connector project.
Pada tampilan ini kita ubah nama database MySQL dengan nama database yang telah kita buat, yaitu UAS. Lalu klik test connection. Setelah tampil connection success, artinya koneksi sudah berhasil. Klik next saja dan next kembali, lalu finish. Maka pada available table akan muncul nama tabel yang tadi sudah kita buat. Pindahkan dari kiri ke kanan dengan mengklik add, lalu next. Nah, di sini pastikan Java package berada pada UAS titik model. Klik next. Pada collection type, Java Util Collection diganti menjadi Java Util List. Lalu finish. Sekarang dilanjutkan pada UAS titik controller. Klik kanan pada UAS titik controller, new other, kita pilih persistent JPA controller cache from entity class. Klik next. Pindahkan dari kiri ke kanan dengan mengklik add, lalu next. Pastikan di package dirubah menjadi UAS titik controller. Klik finish. Sekarang kita lanjutkan pada UAS titik view. Di sini kita akan mendesain tampilan form. Klik new JFrame form. Kelas name bernama FRM karyawan. Lalu klik finish. Ya, pada lembar kerja ini kita akan membuat tampilan formnya. Pertama saya mendrag table. Atur posisi sesuai yang Anda inginkan. Di sini saya hanya merapikan saja agar tampilan lebih terlihat rapi. Sini juga saya memasukkan 3 label untuk dijadikan sebagai nick, nama dan alamat. Saya juga memasukkan 2 text field untuk nick dan alamat. Tinggal di drag saja atau ditarik saja. Untuk itu nama tadi text field dan sekarang alamat memakai text area. Masukkan juga 3 button yang akan dijadikan button simpan, ubah, dan hapus. Ditarik saja, di drag, posisikan agar terlihat rapi. Pada label pertama saya ganti nama dengan nick. Dan label kedua dengan nama. Dan label ketiga dengan alamat. Posisikan sesuai agar terlihat rapi. Pada teks field pun sama, kita klik kanan edit text, dihapus saja tulisan di dalamnya. Kita sesuaikan ukurannya dan klik kanan kembali, change variable name, diganti dengan nama txt nick. Klik OK. Lakukan hal yang sama dengan nama, edit text, dikosongkan, atur posisi kembali, klik kanan kembali, change variable name-nya diganti dengan txt nama. Oke.
Dan lakukan yang sama juga dengan alamat. Change variable name-nya diganti dengan txt alamat. Oke. Atur kembali posisinya, rapikan kembali sesuai agar terlihat rapi. Lanjut di button, klik kanan, edit teksnya. Button pertama diberi nama dengan simpan. Klik kanan kembali pada button simpan. Change variable name-nya diganti dengan nama btn simpan. Klik OK. Pada button kedua diberi nama dengan ubah. Klik kanan kembali. Change variable name diberi nama dengan btn ubah. Oke. Dan pada button ketiga kita beri nama hapus. Untuk change variable-nya beri nama btn hapus. Oke. Pada tabel klik kanan, change variable-nya kita beri nama dengan tbl karyawan. Lalu klik OK. Dan klik kanan kembali pada tabel bind element. Di sini klik import data to form. Pada database connection, pilih database yang tadi kita sudah koneksikan. Lalu klik OK. Nah, di sini ubah posisi, rapikan kembali nick di atas, nama kedua dan alamat ketiga dengan mengklik tombol up and down. Jika sudah rapi, klik OK. Maka tampilan tabel akan berubah. Ya, di sini kita akan mencoba untuk menampilkannya. Project yang tadi kita buat. Kita tunggu prosesnya. Dan ini tampilannya. Di sini terlihat database yang tadi kita buat di localhost sudah tampil karena sudah dikoneksikan tadi. Tampilannya seperti ini. Ya, kita lanjutkan pada button simpan. Untuk mengaktifkan button simpan, kita klik kanan event action performance. Sini kita masukkan, kita ketikkan karyawan sama dengan new karyawan, kurung buka kurung tutup, titik koma, enter. Karyawan titik set nick, kurung buka txt nick titik get text, kurung buka kurung tutup, titik koma, enter kembali. Kita ketikkan kembali karyawan titik set nama, kurung buka txt nama dot titik get text, kurung buka kurung tutup, kita ketikkan lagi karyawan set alamat sama seperti dengan nick dan nama, dalam kurung txt alamat titik get text, pada lampu yang berwarna merah kita klik add import. Kita beralih ke atas pada public class FRM karyawan. Di bawahnya kita masukkan entity manager factory.
Ya, jika sudah, ketik lagi IMF sama dengan persistent titik create entity manager factory. Kita pilih saja yang pilihan yang ada. Pada 0 kita hapus, kita ganti dengan kutip 2 titik koma. Sekarang kita akan membuka meta INF. Buka meta INF yang ada pada sebelah kiri lembar kerja. Klik persistent titik XML. Pada persistent list name kita copy. Di sini namanya uas_pu. Kita kembali pada search FRM karyawan. Kita kopikan pada dalam kutip tadi uas_pu tersebut. Ketikkan kembali di bawahnya karyawan JPA controller. Kita pilih saja, klik karyawan CTRL sama dengan new karyawan JPA controller. Dalam kurung IMF. Titik koma. Kita kembali ke bawah di lembar BTN simpan. Kita masukkan kembali di bawahnya karyawan CTRL titik create. Kita pilih saja titik koma. Pada lampu yang berwarna merah, klik surround block try it. Kita masukkan karyawan G option pane titik show message dialog. Dalam kurung 0, kutip data berhasil disimpan. Jadi untuk memunculkan message box, jika kita mengklik tombol simpan pada tampilan form nanti, bawahnya kita masukkan kembali karyawan list titik clear kurung buka kurung tutup titik koma karyawan list titik add all. Dalam kurung kita masukkan karyawan CTRL titik find entities kurung buka kurung tutup titik koma. Kita masukkan lagi di bawahnya TBL karyawan titik update UI kurung buka kurung tutup titik koma. Pada tombol merah kita klik saja add import.
Jika sudah, kita klik design. Pada text fill nick, klik kanan bind text. Di sini kita klik ini shortnya, kita cari tabel karyawan. Pada binding short kita pilih tabel karyawan, dan pada binding expression kita pilih selection elemennya. Kita pilih nick dengan nick, lalu di OK. Lakukan hal yang sama juga untuk nama. Klik kanan bind text. Kita ganti lagi dengan TBL karyawan, dan binding expressionnya dengan nama. Ini harus sesuaikan, nick dengan nick, nama dengan nama, dan alamat dengan alamat. Sama untuk alamat, bind text. TBL karyawan, binding expressionnya juga pun kita samakan, dan kita pilih alamat. Oke. Setelah selesai, kita lanjut ke button ubah. Untuk mengaktifkan button ubah, kita klik kanan event action perform. Di sini kita akan memasukkan karyawan. Pastikan huruf besar dan kecil itu diperhatikan, karena ini sangat mempengaruhi. Karyawan spasi karyawan sama dengan karyawan CTRL find karyawan dalam kurung itu diganti menjadi txt nick titik gettext kurung buka kurung tutup titik koma, lalu kita enter. Di bawahnya kita masukkan kembali karyawan titik set nama dalam kurung txt nama titik gettext kurung buka kurung tutup titik koma. Di bawahnya kembali kita masukkan kembali karyawan titik set alamat dalam kurung txt alamat titik gettext kurung buka kurung tutup titik koma. Di bawahnya kembali kita masukkan karyawan CTRL titik edit, karena ini ubah kita titik edit dalam kurung karyawan titik koma. Pada bawahnya kita masukkan kembali G option pane titik show message dialog. Kita pilih saja. Di sini kita akan memasukkan pesan yang akan muncul ketika kita mengklik tombol ubah atau button ubah, dalam kutip data berhasil diubah. Ini adalah pesan yang akan muncul ketika kita mengklik button ubah pada tampilan form nanti. Di bawahnya kembali kita masukkan karyawan list titik clear
kurung buka kurung tutup, titik koma, karyawan list titik add all, kita pilih saja. Di dalam kurung kita masukkan karyawan CTRL titik find karyawan entities, kurung buka kurung tutup, titik koma, TBL karyawan, di bawahnya kembali, titik update UI, kurung buka kurung tutup, titik koma. Pada lampu yang berwarna merah kita klik saja, kita pilih yang bawah surround block, maka akan muncul catch-nya. Jika sudah, kita balik ke desain, kita lanjut untuk mengaktifkan button hapus. Kita klik kanan, button hapus, event action extend performance ya. Pada lembar kerja button hapus kita tekan int jawaban sama dengan J option pane titik show confirm dialog. Di dalam kurung kita klik masukkan null, dalam titik 2 kita masukkan pesan yang akan kita tampilkan nanti, yaitu yakin data akan dihapus. Ini untuk memastikan apakah benar data akan dihapus sebagai pesan peringatan. Lalu koma, dalam kutip lagi konfirmasi. Jadi nanti akan ada 2 konfirmasi, yaitu message ini ada sedikit kesalahan, pastikan tulisan benar agar proses berhasil. Ya, di option pane kita pilih pilihannya yes no option, karena pada message book nanti akan ada 2 pilihan untuk menghapus ya atau tidak. Atau yes no. Bawahnya lagi kita masukkan if jawaban sama dengan ini untuk jika pilihan adalah yes.
option pane, titik. Di sini kita pilih yes option. Ini untuk jika kita mengklik yes. Di bawahnya lagi kita ketikkan karyawan CTRL titik destroy dalam kurung txt nick titik gettext kurung buka kurung tutup titik koma, bawahnya kembali kita ketikkan lagi J option pane, titik show message dialog, kurung buka kurung tutup, nol koma, dalam kutip kita menampilkan pesan data berhasil dihapus. Enter. Tekan lagi karyawan list titik clear kurung buka kurung tutup titik koma, karyawan list kembali titik add all, IFT diganti dengan karyawan CTRL titik find karyawan entities, kita pilih saja kita masukkan lagi TBL karyawan titik update UI kurung buka kurung tutup titik koma, kita tambahkan juga di sini txt nick titik set text kurung buka jalan tip titik koma, dan di bawahnya juga txt nama titik set teks kurung buka kutip 2 titik koma, txt alamat titik set alamat titik set teks dalam kurung kutip titik koma, kita klik lampu yang berwarna merah, kita pilih surat blok yang bawah. Ya, di sini sudah selesai semua prosesnya. Kita tunggu sampai tanda merah di FM karyawan hilang. Itu menandakan jika proyek sudah berhasil. Kita tunggu sebentar. Tanda merah sudah dihilang, kita klik kanan run file. Tunggu prosesnya. Di sini dia tampilan yang sudah jadi dari semua proses yang tadi sudah kita lakukan. Kita coba memasukkan nick dengan 11.369. Kita memasukkan identitas baru dengan nama Rani dengan alamat Cengkareng. Kita coba tombol simpan. Ya, di sini muncul data berhasil disimpan. Kita klik OK, maka akan tampil
identitas baru di bawah tabel. Pada identitas kedua coba kita ubah, data berhasil diubah, kita ganti alamat dengan Sukabakti, kita ubah, maka akan berubah. Dan untuk hapus, kita coba menghapus file Rani atau identitas Rani. Semua selesai, dan ini adalah presentasi untuk UAS saya dengan nama Tenza Julian Andriani dengan NPM 19552011108. Terima kasih.